Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita misteri, kisah penuh hikmah, dan pengalaman tak biasa yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisah kali ini. Di balik senyuman manis yang menghiasi-hiasi wajah wanita yang telah menemaninya bertahun-tahun, ada ketenangan yang seakan tak tergoyahkan. Rumah mereka yang besar dan nyaman, dengan perabotan modern yang memancarkan kemewahan, menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna. Lastri adalah sosok yang luar biasa. Penuh perhatian, setia, dan tidak pernah bertanya lebih jauh tentang apapun yang dilakukan suaminya. Dia hanya percaya, dan itulah yang Faras hargai. Kehidupan yang tampak utuh ini memberinya rasa aman. Namun, dalam hati Faras, sebuah rahasia besar bersembunyi. Begitu besar hingga dia takut jika suatu hari nanti semuanya akan terungkap. Pernikahan Siri dengan Ziza bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan selamanya. Tapi, untuk saat ini, dia bisa hidup dalam kedamaian yang semu. Tidak ada yang tahu tentang Ziza. Bahkan Lastri, wanita yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, tidak pernah menduga sedikit pun adanya wanita lain dalam hidup suaminya. Faras berusaha menutupi semuanya dengan sempurna. Dia selalu pulang tepat waktu, selalu tersenyum ketika Lastri menyapanya, dan tampak seperti suami yang penuh perhatian. Namun setiap malam saat Lastri sudah terlelap, Faras duduk di ruang tamu, mengirimkan pesan kepada Ziza, menanyakan bagaimana kabar anak mereka, dan merencanakan pertemuan berikutnya. Di luar, angin malam berhembus pelan, seolah-olah menambah kesan damai yang menyelimuti rumah itu. Lastri duduk di ruang makan, menatap Faras yang baru saja kembali dari kantor. Dia tersenyum penuh harap, karena Faras selalu begitu perhatian, selalu sempat meluangkan waktu untuknya, meskipun hari-harinya penuh dengan kesibukan. "Sayang, kamu capek?" tanya Lastri lembut, melihat wajah suaminya yang tampak sedikit lelah. Faras hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. "Sedikit, tapi tidak masalah, aku sudah terbiasa," jawabnya. Lastri mengangguk dan melanjutkan menyajikan makan malam. Mereka duduk bersama, makan dengan tenang. Suasana hangat itu seolah melindungi mereka dari segala kekacauan yang mungkin tersembunyi di luar sana. Faras menatap istrinya dengan rasa bersalah yang begitu besar, namun dia tahu dia harus menjaga penampilannya. Setelah makan, Lastri membersihkan meja makan, sementara Faras memutuskan untuk beristirahat di ruang tamu. Dia membuka laptop, mencoba mengalihkan pikirannya dari beban yang menghimpit dadanya. Namun, saat matanya tertuju pada layar, pesan dari Ziza muncul di ponselnya. Hatinya berdegup kencang. Dalam sekejap, perasaan cemas dan takut kembali datang, merusak ketenangan yang tadi sempat dia rasakan. "Jangan lupakan kita, Faras. Aku sedang menunggu," tulis Ziza dalam pesan singkat. Faras menatap pesan itu, jari-jarinya terhenti di atas layar ponsel. Rasanya dunia seperti mengerut menjadi kecil dan sempit. Seharusnya dia tidak perlu berada dalam situasi ini. Seharusnya dia bisa setia pada satu wanita. Tapi Ziza adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa dia lepaskan. Begitu banyak kenangan yang tercipta di antara mereka, dan dia tidak bisa begitu saja menyingkirkan Ziza dari hidupnya. Di sisi lain, Lastri, yang sedang sibuk dengan rutinitasnya, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketulusan dan kesetiaannya pada Faras hanya menambah rasa bersalah dalam diri Faras. Dia tahu Lastri layak mendapatkan lebih dari ini. Faras merasa terjebak dalam kebohongan yang ia ciptakan, dan dia tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Pada malam itu, saat Lastri memasuki kamar dan menatap Faras yang tampak tenggelam dalam pikirannya, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan suaminya. Lastri hanya berharap Faras bisa terus menjadi pria yang baik, yang selalu menyayanginya. Namun, Faras hanya memberikan senyum tipis, yang sebenarnya penuh dengan keraguan. Dia tahu, kebohongan ini tidak bisa bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak detik yang terlewati, semakin dekat kebenaran itu akan terungkap. Di luar rumah, hujan mulai turun. Suara rintikannya terdengar lembut di jendela,
seolah menyanyikan lagu kesedihan bagi mereka yang terjebak dalam kebohongan. Faras menatap hujan dari jendela, merasakan beratnya perasaan yang menekannya. Pada akhirnya dia tahu, kehidupan yang tampak sempurna ini hanya sebuah ilusi. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya, dan dia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Lastri berbaring di sampingnya, menunggu Faras untuk memeluknya seperti biasa, tetapi Faras hanya terdiam, pikirannya melayang jauh. Sesekali dia melirik ke arah Lastri, yang sudah tertidur dengan tenang. Faras merasakan sebuah kekosongan dalam dirinya. Meskipun dia mencintai Lastri, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa dia lepaskan, bagian yang dia sembunyikan dalam kegelapan. Kegelapan yang semakin mengancam untuk merusak segalanya. Hidup ini begitu rumit, begitu banyak pilihan yang harus dibuat, dan setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Faras tahu bahwa dia akan dihantui oleh masa lalu yang tidak bisa dia ubah, oleh keputusan yang telah dia ambil. Tapi dia tetap bertahan, berharap kebohongan yang ia pertahankan bisa menjaga semuanya tetap utuh. Namun apakah itu mungkin? Apakah kebohongan bisa bertahan selamanya tanpa meruntuhkan segala yang telah dia bangun? Di dalam hatinya, Faras merasa bingung, terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Lastri yang setia, yang mencintainya dengan tulus. Di sisi lain, ada Ziza yang telah mengikatnya dengan kenangan dan cinta yang sulit untuk dilupakan. Dua dunia yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama mengisi ruang kosong dalam hidup Faras. Kini dia harus memilih. Tapi apakah dia cukup berani untuk memilih satu dan meninggalkan yang lain? Pertanyaan itu mengganggu pikirannya sepanjang malam. Namun, Faras tahu seiring waktu keputusan itu akan datang dengan sendirinya. Namun, apakah dia akan siap menghadapi kenyataan yang pahit? Lastri menatap Faras yang sedang duduk di meja makan, mengaduk kopinya dengan malas. Wajah suaminya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat Lastri merasa tak nyaman. Dulu Faras selalu penuh semangat di meja makan, menceritakan hari-harinya dengan antusias. Namun sekarang, seolah ada jarak yang tidak bisa dia lewati. "Sayang, ada apa denganmu akhir-akhir ini?" tanya Lastri, suara lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Faras hanya mengangkat bahu, menghindari tatapan mata istrinya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit lelah," jawabnya singkat. Nada suaranya sedikit keras. Lastri terdiam, mencoba menyelami ekspresi suaminya, tapi Faras sudah berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. "Aku keluar sebentar. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan," katanya tanpa menoleh. Lastri menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu. Ada sesuatu yang aneh dengan sikap Faras belakangan ini. Setiap kali dia mencoba berbicara lebih dalam, suaminya selalu menghindar. Dan Faras, yang dulunya tak pernah membiarkan Lastri merasa kesepian, kini lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Bahkan saat mereka duduk bersama, ponselnya selalu terjaga di dekatnya, seolah menjadi benda yang lebih penting daripada kehadiran Lastri di sisi suaminya. Hari-hari berjalan, dan perasaan tak tenang itu semakin menggelayuti Lastri. Dia bukan wanita yang mudah curiga, tapi ada perubahan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Faras yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini seringkali datang larut malam. Beberapa kali, Lastri terbangun tengah malam dan mendapati suaminya belum ada di rumah. Ketika dia menanyakan, Faras akan menjawab dengan alasan yang terdengar sangat klise. Pekerjaan yang menumpuk, rapat yang harus diselesaikan, atau hanya sekadar pertemuan dengan teman-teman lama. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Tidak ada penjelasan yang memuaskan hatinya. Terkadang, saat mereka berbicara, Faras tampak cepat marah, bahkan atas hal-hal sepele. Seperti saat Lastri menanyakan kapan mereka bisa meluangkan waktu untuk berlibur bersama keluarga. "Aku sibuk, Lastri." "Tidak usah dipersoalkan," jawab Faras dengan nada kasar, yang sangat berbeda dengan sikapnya dulu yang selalu sabar dan penuh perhatian. Lastri mulai merasa dirinya semakin terasing dari suaminya. Suatu malam, setelah Faras keluar untuk pertemuan bisnis, Lastri memutuskan untuk mengecek ponsel suaminya.
Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mencari jawaban atas rasa curiga yang terus menggelisahkan hatinya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan mungkin salah, tetapi hatinya memberontak untuk mencari kebenaran. Lastri masuk ke ruang kerja Faras, tempat suaminya sering menghabiskan waktu dengan laptop dan ponsel. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Lastri membuka laci meja kerja Faras. Ponsel suaminya tergeletak di sana, terkunci dengan pola yang biasa. Faras tidak pernah terlalu tertutup, jadi Lastri yakin dia bisa menemukannya. Dengan tangan yang gemetar, Lastri membuka ponsel itu. Di layar muncul beberapa pesan terbaru dari seorang nama yang tidak familiar di telinganya. Ziza. Lastri memandang nama itu dengan bingung, mencoba mengingat apakah pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun dia tidak bisa mengingatnya. Kemudian dia mulai membaca pesan-pesan yang terkirim antara Faras dan Ziza. Setiap kalimat yang tertera semakin menguatkan kecurigaannya. "Sayang, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Pesan pertama dari Ziza. "Besok aku akan keluar kota. Jangan khawatir. Aku akan kembali segera," balas Faras. Lastri terdiam, hatinya mulai berdegup kencang. Ada pesan-pesan lain yang membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada kedekatan, ada rasa yang lebih dari sekadar pertemanan atau pekerjaan. Lastri melanjutkan membaca lebih jauh, dan akhirnya dia menemukan bukti yang tak bisa dibantah. Foto-foto yang diambil di tempat-tempat yang tidak pernah dia ketahui, foto-foto yang menunjukkan kebersamaan Faras dan Ziza dalam momen-momen yang begitu intim. Faras tersenyum lebar di samping Ziza, dengan tangan mereka saling berpegangan. Lastri merasa dunia di sekitarnya seperti runtuh. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dia temukan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Semua kebahagiaan yang selama ini dia rasakan terasa seperti kebohongan besar. Bagaimana bisa suaminya, pria yang dia percayai sepenuhnya, berbuat seperti ini? Mengkhianatinya dengan wanita lain, bagaimana dengan semua janji-janji yang pernah mereka buat? Semua kenangan indah yang mereka lalui bersama kini terasa hampa dan kosong. Lastri duduk terdiam di kursi Faras. Ponsel itu masih ada di tangannya. Hatinya penuh dengan kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit yang begitu dalam. Dia merasa terkhianati, seperti ada yang mencabik-cabik hatinya. Dia tahu, dia harus menghadapi kenyataan ini. Tetapi bagaimana? Apa yang harus dia lakukan setelah mengetahui kebenaran yang mengerikan ini? Pikiran-pikiran liar mulai menghantuinya. Apakah dia harus langsung menghadapinya dan menuntut penjelasan dari Faras? Ataukah dia harus diam-diam mengumpulkan lebih banyak bukti untuk memastikan semuanya? Lastri merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ketika Faras akhirnya pulang larut malam, Lastri sudah menunggu di ruang tamu. Faras terlihat terkejut melihat Lastri yang duduk di sana, dengan ekspresi wajah yang sangat berbeda. Dia tidak tahu bahwa istrinya sudah mengetahui segalanya. Faras menatapnya dengan bingung, mencoba mengubah sikapnya menjadi biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, Lastri sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Hatinya yang terluka terlalu dalam untuk disembunyikan. "Faras, siapa Ziza?" Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, tapi penuh dengan amarah yang tak terbendung. Faras terdiam, seakan tahu bahwa pertanyaan ini adalah awal dari berakhirnya semua kebohongan yang telah ia bangun. Lastri duduk terpaku di kursi ruang tamu, matanya menatap Faras yang baru saja masuk ke rumah. Suaminya tampak kaget. Mungkin tidak menyangka bahwa malam ini akan membawa kehancuran yang begitu besar. Faras menatap istrinya dengan kebingungan yang semakin dalam. Di matanya, Lastri bisa melihat rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan, meski dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. "Lastri, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," ujar Faras, mencoba mencari-cari kata yang bisa meredakan ketegangan. Tetapi Lastri sudah tidak bisa lagi mendengarkan alasan apapun. Segala penjelasan yang keluar dari mulut suaminya terasa seperti kebohongan belaka. Bagaimana mungkin Faras begitu lancang menyembunyikan segalanya darinya selama ini? Lastri berdiri dan menatap Faras dengan tatapan dingin.
Jangan bohong, Faras. Aku sudah tahu semuanya, katanya. Suara tergetar namun tegas. Pernikahan siri itu, Ziza, aku sudah melihat pesan-pesan kalian. Faras terdiam sejenak, raut wajahnya berubah menjadi cemas. Dia tahu tak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Lastri sudah mengetahui semuanya. Lastri, dengar dulu, aku bisa jelaskan semuanya. Jawab Faras dengan suara parau, mencoba meraih tangan istrinya. Namun Lastri menarik tangannya dengan kasar. Jelaskan apa, Faras? Tentang betapa seringnya kamu pergi? Tentang kebohongan yang kamu tutupi? Tentang Ziza yang lebih penting dari aku? Lastri menatap suaminya dengan kemarahan yang hampir tak terkendali. Kamu pikir aku tidak tahu ya? Kamu pikir aku tidak bisa merasakan ada yang aneh denganmu? Kamu sudah menjauh dariku sejak beberapa bulan lalu. Faras mencoba berbicara, tetapi Lastri tidak memberinya kesempatan. Aku sudah cukup sabar, Faras. Tapi kamu tidak menghargai aku. Kamu lebih memilih untuk hidup dalam kebohongan dan menyakiti aku, meski aku sudah memberikan segalanya untukmu. Suaranya pecah, penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Hatinya hancur berkeping-keping. Perasaan yang ia miliki untuk Faras, yang dulunya begitu tulus, kini terasa begitu kotor dan tercemar. Semua kenangan indah mereka bersama terasa seperti ilusi semata. Faras yang selama ini dia anggap sebagai pria yang baik, yang selalu setia, ternyata hanya menyembunyikan kegelapan dalam dirinya. Lastri merasa terhina, merasa dipermainkan. Sementara itu, Faras terlihat semakin terpojok. Dia tahu bahwa kata-kata yang diucapkannya kini tidak akan cukup untuk meyakinkan Lastri. Lastri, aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku khilaf, aku salah. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini. Tapi aku janji akan memperbaiki semuanya, kata Faras dengan nada memohon. Namun Lastri hanya menggelengkan kepala, menatap Faras dengan tatapan kosong. Memperbaiki? Setelah semuanya hancur? Apa yang bisa kamu perbaiki sekarang, Faras? Kamu sudah membuatku merasa seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini aku berikan padamu. Faras terdiam, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Segala usaha untuk membenarkan dirinya seolah sia-sia di hadapan Lastri yang sudah terlanjur terluka. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan rasa percaya yang telah hancur. Dia tahu, dia telah melewati batas yang tidak bisa lagi dia perbaiki. Saat itu, ponsel Faras bergetar. Lastri menatap ponsel yang tergeletak di meja, dan tanpa berpikir panjang, dia meraih dan melihat layar ponsel itu. Pesan dari Ziza muncul di sana. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin kamu datang malam ini. Aku butuh kamu. Lastri merasa dunia semakin sempit. Ziza dengan begitu berani terus menuntut perhatian dari suaminya. Bahkan setelah semua yang terjadi. Ziza tidak merasa takut atau malu, malah semakin menguatkan posisinya. Lastri bisa merasakan betapa jauh jarak yang tercipta antara dirinya dan Faras. Faras yang seharusnya berada di sisinya, sekarang lebih banyak memberikan perhatian kepada wanita lain. Ternyata kamu masih berhubungan dengan dia, ya? Tanya Lastri, suaranya menahan amarah. Apa kamu benar-benar tidak peduli lagi dengan perasaan aku? Faras menatap Lastri dengan raut wajah penuh penyesalan. Lastri, aku tahu aku salah. Tapi Ziza adalah bagian dari masa lalu aku yang tidak bisa aku lepaskan begitu saja. Mendengar pengakuan itu, Lastri merasa perutnya terbalik. Jadi, itu yang Faras rasakan? Sebuah pengakuan yang mengungkapkan betapa rendah dirinya Faras di mata Ziza. Seolah-olah pernikahan mereka, semua usaha yang mereka bangun bersama, tak ada artinya dibandingkan dengan hubungan gelap ini. Ziza memang berhasil memanipulasi Faras, memainkan perasaannya, dan kini membuatnya berada di posisi yang lebih kuat. Faras, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarga, malah terjebak dalam kebohongan yang semakin membelenggunya. Dan Ziza, wanita itu, semakin mengukuhkan posisinya sebagai ancaman bagi rumah tangga mereka. Lastri merasa kehadiran Ziza bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi juga bagi segala yang dia perjuangkan dalam hidupnya. Ziza ingin merampas suaminya, merusak segala yang telah mereka bangun bersama. Lastri bisa merasakan bahwa dia sedang kehilangan segalanya.
Perasaan terhina dan terluka menguasai dirinya, dan dia tahu dia harus segera mengambil keputusan. "Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, Faras," kata Lastri dengan suara penuh ketegasan, meskipun hatinya terasa hancur. "Aku tidak akan membiarkan diriku terus terperangkap dalam permainan ini. Aku lebih baik hidup sendirian daripada hidup dengan seseorang yang sudah menghancurkan kepercayaanku." Faras menatapnya, wajahnya terlihat pucat. "Lastri, tolong, jangan seperti ini. Aku akan berusaha untuk berubah. Aku janji." "Terlalu terlambat," jawab Lastri dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku sudah cukup terluka. Aku akan pergi, Faras. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Lastri berdiri dan meninggalkan Faras yang terdiam di tempat. Dia tahu saat itu juga kehidupan mereka sebagai pasangan sudah berakhir. Segalanya sudah berubah. Faras dan Ziza telah merusak segala yang dia percayai. Dan untuk pertama kalinya, Lastri merasa bahwa dirinya berhak untuk memilih kebahagiaannya, meskipun itu berarti harus melepaskan Faras. Ziza duduk di ruang tamu apartemennya, matanya menatap ponsel dengan cermat. Dia tersenyum tipis, merasa puas dengan langkah-langkah yang telah dia ambil untuk memperkuat posisinya dalam kehidupan Faras. Sejak pertama kali bertemu, dia tahu apa yang dia inginkan. Dan kini, setelah berbulan-bulan memanipulasi Faras, dia merasa semakin dekat untuk meraih apa yang menjadi tujuannya, mengambil alih peran sebagai wanita penting dalam hidup Faras. Lastri, istrinya, hanyalah penghalang yang harus dihapuskan. Ziza tahu bahwa Faras memiliki kehidupan ganda, dan dia tidak merasa berdosa sedikit pun. Baginya, Lastri adalah masalah yang harus disingkirkan, karena hanya dengan cara itu, dia bisa sepenuhnya menguasai kehidupan Faras. Ziza memahami bahwa meskipun Faras berusaha menyembunyikan perasaan, ia masih terikat dengan dirinya. Itulah yang membuatnya yakin bahwa dia bisa merebut hati Faras sepenuhnya selama dia mampu membuat Lastri terasing dari suaminya. Namun, bukan hanya Lastri yang menjadi penghalang. Anak-anak mereka juga menjadi faktor penting yang perlu dia perhitungkan. Ziza tidak hanya ingin menjadi satu-satunya wanita dalam hidup Faras, tetapi juga menginginkan kontrol penuh atas segala hal, termasuk anak-anak Faras. Dia merasa jika bisa membuat Faras terpisah dari anak-anaknya, maka dia akan lebih mudah menguasai perasaan pria itu. Langkah pertama yang Ziza lakukan adalah menciptakan jarak antara Faras dan Lastri, dengan memanfaatkan perasaan bersalah dan kebingungannya. Setiap kali Faras mengungkapkan penyesalannya, Ziza selalu ada untuk memberikan dukungan, meyakinkan Faras bahwa dia tidak perlu kembali ke Lastri, bahwa mereka berdua bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Ziza tahu persis bagaimana memainkan emosi Faras, memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang lebih paham, lebih peduli, dan lebih bisa menerima Faras apa adanya. Ziza menggunakan segala kesempatan untuk mendekati Faras, membuat dirinya tampak lebih dibutuhkan, lebih diinginkan, dan lebih memahami keadaan Faras. Tanpa Lastri di dekatnya, Faras semakin terjebak dalam kebingungannya. Setiap malam, Ziza selalu memberikan perhatian yang tak terhingga kepada Faras, menggantikan tempat Lastri sebagai penyeimbang dalam hidupnya. Ziza tahu betul kapan harus hadir, kapan harus menunjukkan empati, dan kapan harus memberikan dorongan emosional agar Faras semakin terikat padanya. Sementara itu, Lastri yang semakin merasa terasing dari suaminya, berusaha untuk tetap tegar demi anak-anak mereka. Namun semakin lama semakin jelas bahwa Faras semakin menjauh. Suaminya yang dulu selalu berada di sampingnya, kini tidak lagi pulang tepat waktu. Bahkan beberapa kali Faras pergi begitu lama tanpa memberitahu Lastri kemana dia pergi. Ketika Lastri berusaha bertanya, Faras hanya memberikan alasan-alasan yang terdengar semakin tidak masuk akal. Tidak hanya itu, Ziza juga mulai mempengaruhi hubungan Faras dengan anak-anaknya. Dia berusaha untuk menciptakan kesan bahwa Lastri adalah ibu yang terlalu mengekang dan tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anak mereka. Dengan cara halus, Ziza mulai menyusup ke dalam kehidupan anak-anak Faras, memberikan mereka perhatian dan kasih sayang yang tampaknya lebih tulus, lebih tanpa pamrih. Ziza dengan sengaja membiarkan anak-anak merasa nyaman di dekatnya,
memberi mereka kenyamanan emosional yang semakin menjauhkan mereka dari Lastri. Ziza mulai menyarankan kepada Faras untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya tanpa Lastri, untuk memberikan mereka kebebasan yang mereka butuhkan. Dia mengatakan kepada Faras bahwa anak-anak mereka akan lebih bahagia jika mereka tidak terlalu terikat pada Lastri, yang menurut Ziza terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan karier. Setiap kesempatan yang ada, Ziza mendorong Faras untuk mengajak anak-anak melakukan aktivitas yang akan membuat mereka lebih bergantung pada dirinya. Langkah ini tentu saja tidak mudah bagi Faras. Namun Ziza tahu bahwa dengan memberikan ruang dan perhatian lebih kepada anak-anak Faras, mereka akan mulai merasa lebih dekat padanya daripada ibunya. Faras, yang berada dalam kebingungan, akhirnya mulai mendengarkan kata-kata Ziza. Dia mulai merasa bahwa dia bisa menjadi lebih baik sebagai ayah jika dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya tanpa Lastri. Faras semakin terjerat dalam jaringan kebohongan yang diciptakan Ziza. Ziza semakin memperdalam peranannya dalam kehidupan Faras dengan tujuan untuk menjauhkan anak-anak dari Lastri. Dia mulai merencanakan berbagai acara untuk mempererat hubungan dengan anak-anak Faras, seperti mengajak mereka pergi berlibur bersama, mengundang mereka untuk makan malam, bahkan memberi mereka hadiah-hadiah yang tampaknya tulus. Semuanya itu dilakukan dengan tujuan tunggal, untuk menghapus Lastri dari kehidupan mereka. Setiap kali Faras melihat Ziza berinteraksi dengan anak-anaknya, dia merasa semakin cemas dan terbelah. Di satu sisi, dia ingin menjaga hubungannya dengan anak-anak, tetapi di sisi lain, dia merasa semakin terperosok dalam keadaan yang tak bisa dia kendalikan. Ziza semakin berhasil memainkan peranannya sebagai sosok yang lebih baik di mata anak-anak mereka. Dia bahkan mulai memberikan alasan kepada Faras mengapa Lastri tidak perlu terlalu khawatir atau mengontrol anak-anak mereka. Ziza membuat Faras merasa bahwa anak-anak akan lebih bahagia jika mereka dibiarkan bebas jauh dari pengaruh ibu mereka yang terlalu protektif. Namun, meskipun Ziza terus memperkuat posisinya, di dalam hati Faras, ada kekhawatiran yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Ziza semakin mengikis kebahagiaan keluarganya. Tapi di sisi lain, dia merasa kesulitan untuk keluar dari perangkap yang telah Ziza buat. Setiap kali Faras mencoba untuk kembali kepada Lastri, Ziza selalu ada untuk meyakinkannya bahwa itu bukan keputusan yang tepat, bahwa mereka bisa menciptakan kebahagiaan yang lebih baik bersama. Faras semakin merasa terperangkap antara dua dunia yang bertolak belakang. Kehidupannya bersama Ziza yang semakin menggoda, dan keluarga yang kini mulai hancur. Semua yang Ziza lakukan tampak seperti perencanaan yang sangat terstruktur. Tak ada celah untuk keluar. Di dalam hatinya, Faras tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Tapi apakah dia akan memilih keluarga yang telah dibangun bersama Lastri, ataukah dia akan terjerat di dalam rencana besar Ziza yang semakin mendekat? Lastri berdiri di depan cermin, menatap refleksinya yang mulai dipenuhi oleh guratan-guratan kelelahan. Hatinya hancur, tapi ada satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak akan menyerah begitu saja. Faras, suaminya, telah memilih jalan yang salah. Namun Lastri masih merasa ada satu hal yang harus diperjuangkan, yaitu haknya sebagai istri sah, ibu dari anak-anak mereka, dan wanita yang telah memberikan segalanya dalam pernikahan ini. Pernikahan yang dulunya terasa sempurna, kini hanya tinggal kenangan pahit yang membekas di dalam hati. Lastri tidak bisa menerima kenyataan bahwa Faras begitu mudahnya terjerumus dalam hubungan dengan Ziza, wanita yang sudah jelas-jelas berusaha merebut semua yang menjadi miliknya. Tetapi Lastri tahu bahwa untuk mengembalikan apa yang telah hilang, dia harus bertindak. Dia harus berjuang untuk keluarga mereka, untuk anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari ayah mereka, dan yang paling penting, untuk dirinya sendiri. Sejak malam itu, setelah percakapan yang menghancurkan dengan Faras, Lastri tidak bisa lagi tidur nyenyak. Perasaan cemas dan bingung masih bercampur aduk dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa mempercayai Faras lagi?
Bagaimana dia bisa memperbaiki hubungan yang sudah hancur oleh kebohongan dan pengkhianatan? Tapi yang lebih penting lagi, Lastri merasa dipaksa untuk melawan. Karena dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari rasa sakit ini adalah dengan menghadapi kebenaran. Dengan tekad yang bulat, Lastri mulai mencari bukti. Dia tahu bahwa Faras dan Ziza sudah sangat berhati-hati dalam menyembunyikan jejak-jejak hubungan mereka. Tapi Lastri merasa jika dia terus mencari, dia pasti akan menemukan sesuatu. Setiap kali Faras keluar rumah, Lastri tak segan-segan untuk memeriksa barang-barangnya, mencari petunjuk yang bisa membuktikan pengkhianatan suaminya. Terkadang dia merasa seperti detektif swasta, menyelidiki dengan cermat setiap langkah yang Faras lakukan. Hari demi hari, Lastri mengumpulkan potongan-potongan kecil dari cerita yang tidak utuh. Dia memeriksa ponsel Faras, memeriksa email, dan bahkan mengingat-ingat kembali percakapan-percakapan yang dulu mereka lakukan bersama. Faras, yang tampaknya sudah mulai terbiasa dengan kebohongan-kebohongannya, kini tidak lagi merasa cemas ketika Lastri bertanya. Namun, Lastri yang semakin curiga mulai menangkap ketidakberesan yang menguatkan keyakinannya. Ada pesan-pesan yang tidak biasa, percakapan singkat yang mengarah pada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Ziza seolah tak pernah lelah untuk mengirimkan pesan yang penuh rayuan, yang semakin menegaskan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar. Dalam pencariannya, Lastri akhirnya menemukan bukti yang sangat penting. Sebuah dokumen yang menunjukkan pernikahan siri antara Faras dan Ziza. Dokumen itu tersembunyi di balik tumpukan kertas di laci meja Faras. Hatinya berdegup kencang saat ia membukanya dan membaca setiap kata yang tertulis di sana. Itu adalah bukti yang tak bisa dibantah. Faras dan Ziza telah menikah tanpa sepengetahuan dirinya. Pernikahan yang selama ini Faras sembunyikan. Lastri menggenggam dokumen itu erat-erat, seolah-olah itu adalah kunci untuk membebaskan dirinya dari semua penderitaan yang ia alami. Di satu sisi, Lastri merasa lega karena akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sisi lain, rasa sakit yang lebih dalam muncul. Perasaan bahwa selama ini dia telah diperdaya, dipermainkan, dikhianati. Namun, Lastri tidak boleh larut dalam kesedihan. Dia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Dengan bukti yang ada di tangannya, Lastri merasa memiliki senjata yang bisa mengalahkan segala kebohongan Faras dan Ziza. Tapi dia juga tahu bahwa untuk bisa memperoleh keadilan, dia harus berhati-hati. Faras yang sudah terjerat dalam kebohongan besar, mungkin tidak akan dengan mudah menerima kenyataan ini. Lastri mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia tahu dia harus menghadapinya dengan kepala dingin. Tidak ada ruang untuk emosi dalam situasi seperti ini. Dia harus menghadapi Faras dan Ziza dengan cara yang cerdas, dengan bukti yang tak terbantahkan, dan dengan tekad yang tak bisa digoyahkan. Lastri memutuskan untuk mendekati pengacara yang bisa membantunya mengurus pernikahan dan hak asuh anak-anak mereka. Dia perlu tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya dan masa depan anak-anaknya. Namun, dalam perjalanannya, Lastri tidak bisa menghindari perasaan kesepian yang semakin mendalam. Dia merasakan betapa besar pengorbanannya selama ini, betapa banyak waktu dan tenaga yang dia curahkan untuk membangun keluarga ini. Hanya untuk melihat semuanya hancur begitu saja. Dia merasa seperti wanita yang terlupakan, yang selama ini hanya menjadi pelengkap dalam hidup Faras tanpa dihargai. Di tengah pencariannya akan keadilan, Lastri juga merasa cemas tentang masa depan anak-anak mereka. Faras, yang kini semakin terjerat dalam hubungan dengan Ziza, mungkin akan semakin jauh dari mereka. Lastri merasa perlu untuk melindungi anak-anak mereka, memberikan mereka rasa aman dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Tanpa Faras di sisinya, Lastri harus menjadi orang tua tunggal yang bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Lastri tahu bahwa rencana Ziza untuk menjauhkan Faras dari anak-anak mereka sudah mulai menunjukkan hasil. Faras yang lebih sering menghabiskan waktu bersama Ziza dan anak-anak mereka, mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai ayah. Anak-anak mereka, yang dulu begitu dekat dengan Faras,
kini semakin terasing darinya. Lastri merasa bahwa ini adalah saat yang paling penting untuk bertindak. Dia tidak akan membiarkan Zizah merusak hubungan Faras dengan anak-anak mereka, apalagi merebut posisi mereka sebagai keluarga yang utuh. Setiap langkah yang dia ambil semakin menguatkan tekadnya untuk berjuang. Lastri tahu bahwa meskipun dia merasa sendirian, dia tidak bisa berhenti. Dia harus bertahan demi masa depan anak-anak mereka, demi keadilan yang selama ini dia cari. Lastri tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah. Namun, dia juga tahu bahwa hanya dengan berjuang, dia bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, kebahagiaan, kedamaian, dan keadilan dalam hidupnya. Lastri memandang jauh ke depan, menatap masa depan yang penuh tantangan. Namun, dia tidak takut. Dengan bukti yang ada dan dengan tekad yang kuat, Lastri siap untuk mengungkap kebenaran, menghancurkan kebohongan yang telah menjerat hidupnya, dan memperjuangkan haknya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Dalam hati, Lastri tahu satu hal yang pasti, pernikahannya tidak akan hancur begitu saja. Dia akan berjuang sampai akhir. Lastri duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi dokumen yang sudah beberapa hari dia simpan dengan hati-hati. Di dalam amplop itu terdapat bukti-bukti yang bisa menghancurkan segala kebohongan yang telah dibangun Faras dan Zizah. Perasaan cemas dan marah bergulat dalam dirinya. Namun satu hal yang pasti, dia tidak akan mundur. Setelah sekian lama berjuang dalam diam, kini saatnya Lastri mengungkapkan semuanya. Dia harus memastikan bahwa kebenaran terungkap dan bahwa dia mendapatkan keadilan. Lastri memutuskan untuk mengungkapkan apa yang telah dia ketahui kepada keluarga dan teman-temannya. Dia tahu ini bukanlah hal yang mudah. Faras telah membangun citra yang berbeda selama bertahun-tahun, dan orang-orang di sekitarnya selalu menganggap mereka sebagai keluarga yang sempurna. Namun, Lastri tidak peduli lagi dengan penilaian orang lain. Baginya, ini adalah saat untuk berbicara, untuk memperjuangkan haknya sebagai istri sah dan ibu dari anak-anak mereka. Keputusan ini juga bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk anak-anak mereka yang berhak tahu siapa yang sebenarnya adalah orang tua mereka. Pada malam itu, Lastri mengundang keluarganya untuk berkumpul di rumah. Suasana yang biasanya hangat dan akrab, kini terasa penuh ketegangan. Lastri duduk dengan tenang, sementara keluarganya memandanginya dengan penuh perhatian. Ketika ia membuka mulut, semuanya menjadi hening. Ada hal yang harus kalian ketahui, kata Lastri dengan suara yang terdengar tegas, meski hati kecilnya bergetar. Faras telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Selama ini, dia telah berbohong kepada saya, kepada kalian, dan bahkan kepada anak-anak kita. Suasana menjadi kaku. Keluarga Lastri tercengang mendengar pengakuan tersebut. Beberapa di antaranya terkejut, sementara yang lain terlihat lebih marah. Lastri menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang anak-anak kita. Faras sudah terjebak dalam kebohongan yang telah mengancam kebahagiaan kita semua. Lastri kemudian mengeluarkan dokumen yang berisi bukti pernikahan siri Faras dan Zizah. Semua mata tertuju pada dokumen tersebut. Suasana semakin tegang dan Lastri bisa merasakan ketegangan yang memuncak dalam ruangan itu. Salah satu saudara perempuan Lastri yang biasanya penuh perhatian menatapnya dengan penuh simpati. Las, kamu sudah berusaha begitu keras, kamu berhak mendapatkan keadilan. Lastri mengangguk perlahan, merasa sedikit lega karena ada yang mendukungnya. Namun hatinya tetap berat. Mengungkapkan kebenaran kepada keluarga hanya langkah pertama. Yang lebih berat adalah menghadapinya dengan Faras dan Zizah. Lastri tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk melawan dengan segala yang dia miliki, meski itu berarti berjuang sendirian. Keesokan harinya, Lastri memutuskan untuk berbicara dengan Faras. Dia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Faras harus tahu bahwa Lastri tahu semua tentang pernikahan sirinya. Dia harus menanggung akibat dari segala kebohongan yang telah diperbuat. Lastri menunggu Faras pulang dari kantornya. Ketika pria itu memasuki rumah, wajahnya tampak lelah, namun masih ada sedikit tanda kebingungan.
Faras menatap Lastri dengan mata yang penuh harap, seolah ingin meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. "Las, apa yang sedang kamu lakukan?" Faras bertanya, meski nada suaranya mengandung kecemasan. Lastri menatapnya dengan tajam, kali ini tanpa rasa takut. "Apa yang kamu lakukan?" jawab Lastri, suaranya sedikit lebih tinggi. "Aku sudah tahu, Faras. Aku sudah tahu tentang pernikahan sirimu dengan Ziza. Aku punya bukti. Semua kebohonganmu terbongkar." Faras terdiam, seakan tersentak oleh kata-kata Lastri. Matanya melirik ke arah dokumen yang tergeletak di meja makan, dokumen yang sudah terlalu banyak berbicara untuknya. Hatinya mulai diliputi rasa bersalah yang tak bisa dihindari, meski dia sudah begitu lama terjebak dalam kebohongan yang dia buat. Faras menundukkan kepala, seolah tidak mampu menatap mata Lastri yang penuh dengan kekecewaan. Aku salah, Las," kata Faras dengan suara pelan. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ziza, dia memanipulasi perasaanku dan aku terjebak. Aku tidak tahu harus bagaimana." Lastri menatap Faras dengan penuh amarah. "Kamu tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Ataukah kamu memilih untuk mengabaikan semua yang telah kita bangun bersama? Aku mengorbankan begitu banyak untuk hubungan ini, untuk anak-anak kita, dan ini yang kamu beri balasan padaku? Kebohongan, pengkhianatan, dan pernikahan siri?" Faras terdiam, seolah tidak mampu lagi menjawab. Lastri merasakan emosinya meluap. Selama ini dia hanya diam, menahan sakit, tetapi kini dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia cintai, oleh pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. "Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini, Faras. Aku tidak akan diam lagi," kata Lastri tegas. "Aku akan melawan. Aku akan memperjuangkan anak-anak kita, dan aku akan memperjuangkan hakku. Aku menuntut perceraian." Faras tampak kebingungan. "Las, tolong jangan lakukan ini. Aku janji aku akan memperbaiki semuanya." "Terlalu terlambat," jawab Lastri, suaranya penuh keyakinan. "Kamu sudah terlalu jauh. Semua yang kamu lakukan sudah menghancurkan segalanya." Lastri meninggalkan Faras yang masih terdiam di sana, merasa bingung dan terjebak. Sementara itu, Ziza semakin memperkuat posisinya, menganggap Lastri sebagai ancaman yang harus segera dihapuskan. Ziza tidak akan menyerah begitu saja, dan dia tahu bahwa Faras berada di tengah kebingungan yang besar. Namun, Lastri sudah memutuskan. Tidak ada jalan mundur baginya. Ia tidak akan membiarkan pernikahan sirinya dihancurkan tanpa pertarungan yang pantas. Meski masa depan tampak penuh ketidakpastian, Lastri tahu bahwa dengan bukti di tangannya, dia akan berjuang hingga akhir. Lastri telah menyadari satu hal. Kebenaran adalah senjata terkuat yang dia miliki. Dan dengan itu, dia akan melawan segala halangan yang ada di depannya. Semua ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pengungkapan kebenaran itu berlalu dengan penuh ketegangan. Lastri merasakan perubahan yang drastis dalam dirinya. Sakit hati yang mendalam, kebingungannya terhadap pilihan Faras, dan kegelisahan yang terus mendera. Namun, meski hatinya terluka, dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anak mereka. Lastri tahu bahwa ia harus melangkah maju, meski jalan yang harus dilalui penuh dengan ketidakpastian. Faras, di sisi lain, terjebak dalam labirin kebohongan yang telah ia buat sendiri. Setiap harinya, ia dipenuhi rasa bersalah, perasaan terjerat dalam pilihan yang buruk. Ziza, wanita yang selama ini ia sembunyikan dari Lastri, semakin menuntut perhatian dan komitmen penuh darinya. Namun di dalam hati, Faras tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dengan dua wanita yang saling bertentangan dalam hidupnya. Keputusan itu harus diambil. Tidak ada lagi jalan tengah. Faras mulai merasakan tekanan yang semakin berat, antara mempertahankan hubungan gelap dengan Ziza yang terus-menerus mendesaknya, dan kembali kepada Lastri yang kini tidak hanya sebagai istri sah, tetapi juga sebagai ibu dari anak-anak mereka yang masih membutuhkan keberadaan ayah mereka. Faras terjaga setiap malam, merenung dan mencoba memahami segala yang telah terjadi. Apakah pernikahannya dengan Lastri masih bisa diselamatkan? Apakah cinta yang dulu pernah mereka miliki bisa kembali tumbuh? Pada suatu malam yang sunyi,
Faras memutuskan untuk menemui Ziza. Wanita itu tampak lebih tenang dari biasanya, tetapi matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia mengetahui apa yang sedang terjadi dalam diri Faras. Mereka duduk berhadap-hadapan, dan Faras merasakan keheningan yang tebal di antara mereka. "Apa yang kamu rencanakan, Faras?" tanya Ziza. Nada suaranya tidak menunjukkan keraguan, hanya ada kepastian bahwa dia tahu dia telah menguasai hati Faras. "Kamu tahu apa yang aku inginkan? Aku ingin kita bersama, tanpa gangguan dari siapapun." Faras menarik napas panjang, merasa seolah dunia ini terlalu sempit untuk menampung rasa bersalah yang semakin mencekiknya. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Ziza," jawabnya, suara pelan namun penuh penyesalan. "Aku telah melukai orang yang selama ini mencintaiku dengan tulus, dan aku tidak bisa terus hidup dengan dua kebohongan. Aku harus kembali pada keluarga aku." Ziza terdiam sejenak, terkejut dengan keputusan Faras yang tiba-tiba. Wajahnya berubah, dari yang semula penuh keyakinan menjadi penuh dengan kekecewaan. "Kamu memilih dia, bukan aku?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. "Aku memberikan semuanya untukmu dan ini yang aku dapat." Faras mengangguk pelan, merasa bahwa pilihannya ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Meskipun ia tahu akan ada konsekuensi yang harus ia hadapi. "Aku minta maaf, Ziza. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku sudah memilih untuk kembali kepada Lastri dan anak-anak kami." Ziza bangkit dari kursinya, menatap Faras dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu akan menyesal, Faras. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan berharap aku akan mundur begitu saja. Kamu akan melihat betapa besarnya konsekuensinya." Faras menghela napas panjang, menatap pintu keluar yang tertutup rapat. Pada saat itu, dia merasa seolah dunia yang sebelumnya begitu terorganisir, kini hancur berkeping-keping. Namun, ada satu hal yang tetap jelas dalam pikirannya. Dia harus kembali ke Lastri. Malam itu, Faras kembali ke rumah. Namun Lastri sudah memutuskan untuk tidak lagi tinggal dalam bayang-bayang pengkhianatan. Dia telah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri, tetapi kini saatnya untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Ketika Faras membuka pintu rumah dan melihat Lastri sedang mengemasi beberapa barang, hatinya terasa seperti dihancurkan. "Las," panggil Faras dengan suara serak. "Tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah salah. Aku ingin memperbaikinya." Lastri tidak menoleh. Dia terus mengemas barang-barangnya, meskipun tangannya sedikit bergetar. "Perbaiki apa, Faras?" jawabnya dengan suara dingin. "Apakah kamu bahkan bisa memperbaiki semuanya setelah semua yang terjadi? Kamu memilih untuk menyakiti kami. Kamu memilih dia, bukan kami." Faras mendekat, tetapi Lastri melangkah mundur. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, Faras. Aku sudah cukup dengan kebohonganmu. Aku akan mengurus anak-anak, dan aku akan menjaga mereka. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang aku juga harus membuat pilihan." Dengan hati yang patah, Faras duduk di kursi di sampingnya. "Aku tahu aku salah, Las. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini, tapi aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan berjuang untuk keluarga kita. Aku berjanji." Lastri mengangkat kepalanya dan menatap suaminya, matanya penuh dengan kelahan. "Kamu sudah berjanji banyak hal, Faras, tapi janji-janji itu tak pernah terwujud. Aku tidak bisa terus berharap. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan aku, dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk diperbaiki. Aku harus pergi." Faras tidak bisa berkata-kata lagi. Hatinya begitu berat, dan seakan ada jurang yang memisahkan dia dari Lastri yang sudah lelah berjuang sendirian. Di luar itu semua, Faras merasa dia telah kehilangan segalanya, cinta, keluarga, dan waktu yang tak akan bisa kembali. Meskipun demikian, Lastri mulai menemukan kedamaian dalam pilihannya. Dia mendapat kembali anak-anaknya yang kembali berada dalam pelukannya, dan bersama mereka dia mulai membangun kehidupan yang baru. Hari-hari penuh dengan tantangan, tetapi Lastri merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan luka, dia tidak akan membiarkan kebohongan dan pengkhianatan menghancurkan segalanya. Faras, sementara itu, berusaha mengubah hidupnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Keputusan yang dia buat untuk mengakhiri hubungannya dengan Ziza
tidak akan pernah mengembalikan waktu yang telah hilang. Ia harus menerima kenyataan bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan kebohongan yang telah ia buat telah mengubah hidupnya selamanya. Pada akhirnya, Lastri membuktikan bahwa kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan datang dari dalam diri sendiri. Dia tidak membiarkan pengkhianatan menghalanginya untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Faraz, yang kini terpisah dari keduanya, harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan orang-orang yang dulu ia anggap tak tergantikan. Cerita ini berakhir sebagai refleksi bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kebohongan dan pengkhianatan bisa merusak segalanya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup, menemukan kembali diri kita, dan berjuang untuk apa yang benar-benar penting. Cinta, kejujuran, dan keluarga.